Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari IEM budgetnya Vio FH11. Sebelum reviewnya dimulai, disclaimer dulu. IEM ini dikirimin langsung oleh Vio-nya, namun seperti biasa isi reviewnya 100% opini pribadi saya sendiri. Yuk, kita mulai dari penampakan dusnya dulu. Ini dusnya kenapa saya taruh samping, karena kalau ditaruh di tengah ini kelihatan ada lampunya, mohon maaf. FH11 ini IEM harga 50 USD dengan konfigurasinya 1DD dan 1BA. Untuk penampakan depannya kayak gini, silau sama lampu, sampingnya, samping satunya, dan belakangnya. Untuk di dalamnya kayak apa sih? Waktu itu dibuka si IEM-nya di sini. Aksesorisnya cuma dapat kabel sama ear tips aja yang saya males bukanya, dan juga ada kitabnya. Yuk, untuk si unboxingnya singkat aja karena nggak begitu penting. Untuk kabel dan IEM-nya saya beresin dulu sebentar. Ini dia IEM-nya dan ini kabelnya. Yuk kita bahas ke build quality dari si FH11. Dia shell-nya tuh bentukannya kayak rumah keong gitu ya. Kata Vio-nya ini bionic something gitulah, terinspirasi dari kayak gituan. Dia bahannya metal, ini metal tapi masih ringan. Build-nya solid banget, tapi nih kalau kalian notice, ini dua pinnya agak aneh ya. Ini ngebikin overall review saya tuh jadi gimana gitu gara-gara si bentukan pilihan Vio nih. Jadi gimana ya? Kalau misalkan kalian pingin ganti-ganti kabel aftermarket, yang sekalian saya juga bahas kabel bawaannya, kalian tuh jadi agak limited opsinya, karena ya jadi agak terkesan proprietary gitu kabelnya. Untuk kabel bawaan Vio-nya kayak gini. Ini saya nggak tahu kalau dites di kabel lain apakah bisa atau enggak. Karena ya pilihan bentukan shell-nya kayak gini nih. Ini nggak ngerti lah maksudnya biar estetik atau gimana ya. Nggak tahu, hanya Vio yang bisa menjelaskan. Untuk kabel bawaannya sendiri dia tuh fungsional lah. Nothing special, dan juga colokannya cuma 3.5 single-ended. Masih mending kalau misalkan ada pilihan opsi mau 2.5 balance atau 4.4 pentakon ya, jadi kita nggak usah ganti kabel lagi. Karena ya itu dia, si colokannya kenapa kayak gitu ya. Ya udah, untuk fittingnya sendiri dan comfortnya gimana? Di kuping saya ini tuh untuk dapetin seal-nya, karena bentukannya yang agak unik kayak gini, sekalian saya kasih lihat bentukannya. Dia tuh gimana ya? Dibilang susah dapet seal-nya enggak, tapi tuh agak lama nyarinya. Ya gimana ya? Jadi tuh kayak misalkan ini anggap aja lubang telinga kalian ditancepin gini tuh. Kalau IEM pada umumnya ditancepin gini cep, udah langsung bisa dipakai dengerin. Kalau di kuping saya FH11 ini tuh harus di cik. Nah, baru bisa dapet seal-nya. Hanya seperti itu sih, mungkin karena bentukan shell-nya yang gini atau nggak tahu sih, atau emang kuping saya aja yang aneh. Ya, mungkin kayak gitu. Untuk penampakannya anggap aja ada di sebelah sini. Kita masuk ke bagian sound-nya. Untuk sound-nya dites menggunakan Kiwi Ears Allegro, stock cable, dan juga stock ear tips. Untuk musiknya diambil dari Apple Music. Secara gambaran besar dia soundnya tuh V-shape. Saya bahas dulu bassnya. Untuk bassnya dia lumayan besar di boost-nya. Mungkin kalau kalian bass head tapi nggak akut ini masih masuk. Dia tuh dari sub bass sampai mid bass kena boost. Untuk speed bassnya dia agak lambat, jadi kurang cocok untuk double pedalan dan lagu metal. Sedangkan untuk mid range-nya dia tuh low mid-nya agak recess ya, sedikit recess, dan juga kena kolorasi dari bass-nya.
Untuk suaranya sendiri ini agak gimana gitu ya lower mid range-nya. Dia tuh agak recess dan sedikit bloated juga kalau mau jujur. Tapi untuk di upper mid range-nya dia punya clarity yang bagus. Nggak ganggu sih, tapi ya it's there, ya kayak gitu pembawaannya. Sedangkan untuk timbernya sendiri ini masih berasa ada timber BA-nya ya. Ganggu banget sih enggak, tapi ya ada timbernya kerasa kedengeran. Untuk treble-nya dia sparkly, agak kering, dry sounding, dan ke arah analytical. Extension-nya dia normal, quantity treble-nya juga enggak berlebihan. Just right, cukupan kuantitinya. Kita masuk ke technicality-nya. Untuk technicality-nya di harga 50 USD saya bisa bilang ini good. Saya mulai dulu dari stage-nya. Stage-nya dia average, sedikit kecil, bentukannya oval, kayak depth-nya tuh lebih kecil ya dibandingkan sama lebarnya. Jadi oval gini bentukannya. Untuk imaging-nya dia 2.5D sounding, nggak asal bunyi tapi emang belum holografis. Positioning dan separasinya masih bisa saya bilang bagus. Saya nggak ada masalah pinpoint sumber suara dan misah-misahin suara. Untuk detail retrieval-nya dia juga good, karena yang tadi saya bilang juga emang agak analytical si treble-nya, tapi nggak cuma treble-nya sih, ini bass-nya juga kayak rumble-rumble remah-remahnya ini cukup oke. Tapi kalau misalkan mau nitpicking, area mid-range-nya detailnya tuh agak biasa aja, nothing special. Kita masuk ke konklusinya, jadi gimana FH11 ini worth it atau enggak? Ya sebenarnya bergantung kalian ya, cari IM-nya yang gimana. Kalau misal emang budget kalian tuh berkisar 50 USD, pingin IM fun sounding yang ngebas, ngecering, jedak-jeduk, ya ini sebenarnya masih bisa jadi pilihan sih. Tapi kenapa saya nggak bilang langsung gaspol aja? Ya balik lagi, karena si ini nih colokan 2 pinnya tuh aneh. Ya kita lepas deh. Nih. Dia tuh bentukannya jadi kayak proprietary gitu. Dia nggak semua bisa dipakai ya. Kabel aftermarket, ya mungkin sebenarnya kalau dari sound sih saya nggak ada masalah apa-apa. Cuman ya itu dia, colokan 2 pinnya kebikin saya jadi agak nggak bilang langsung gaspol deh, ini lumayan bagus kok. Nggak langsung bilang kayak gitu. Ya itu alasannya. Ya udah, mungkin segini aja review saya kali ini. Terima kasih udah mampir. Sekian dari saya. Kalau berkenan boleh dong minta sub, like, dan share juga. Dah, bye-bye.